Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya. Bareng saya Sul, dan video kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menggunakan Xperia One ini dalam bermain game. Jadi di sini saya ada 3 game yang akan saya tes. Yang pertama ada AoV, Arena of Valor, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Jadi secara spek ini adalah Snapdragon 855 di tahun 2019 dengan RAM 6GB. Oke, langsung aja kita tes gimana performanya. Yang pertama kita tes dulu suhunya. 32,4. Seberapa jauh sih perbedaannya menggunakan jaringan dan menggunakan WiFi. Yuk, langsung aja kita coba dulu. Yang pertama kita lihat dulu baterainya di sini 82%. Ya, dan kita buka Arena of Valor untuk memulai tes ini. Dan jangan lupa kita nyalakan timer untuk melihat dimana konsumsi baterainya dalam beberapa menit ke depan. Untuk resolusinya adalah max, dan untuk kualitas partikelnya adalah ekstrim. Untuk resolusi SD-nya dia di normal, tapi bisa sampai ultra. Oke, saya mentokkan aja sekalian di ultra ya. Oke, sekarang saya udah masuk di arena. Untuk frame rate-nya di sini FPS, karena mungkin FPS-nya belum aktif ya. Jadi saya coba aktifkan. HVR-nya di mana ya? Tampilan sisi kanan. Oh, ini dia. Oke. Sekarang aktif ya. Cuma FPS-nya 60 ya, 60 FPS ya, teman-teman. Oke, let's go. Kita main. Oke, sorry salah lain. Di sini untuk FPS-nya 60 FPS sampai 59 ya. Di sini ada orang, guys. Ngapain dia di sini? Berani sekali dia ke sini. Terlalu berani dia ke sini. Kan dibilangin kan. Si baterainya. Oke guys, jadi sudah 10 menit ya bermain game, dan yang saya rasakan sih ini tuh untuk game ini ya, untuk khususnya AoV ini dia masih terasa smooth walaupun di settingan rata kanan. Dan yang kedua adalah penempatannya ini rada maju ya, mungkin ini harus dibiasakan ulang. Terus untuk baterainya tadi 82, mas turun ke 78%, dan untuk suhunya sendiri naik ke 34,8. Oke guys, jadi untuk game pertama yang AoV ini berakhir dalam waktu 17,19 detik, dan kita stop dulu. Dan sekarang kita cek dari suhu dan baterai Xperia One ini. Kita lihat suhunya sekarang di 35,5 naik 1. Dan untuk baterainya itu 75%. Jadi 82, 7% dalam waktu 17 menit. Tapi perlu diingat ya, untuk settingannya itu adalah high frame rate-nya tinggi dan semua mentok ke kanan. Oke, sekarang kita lanjut untuk game kedua, yaitu PUBG Mobile. Oke guys, ini sekarang game kedua yaitu PUBG Mobile, dan kita jalankan dulu timernya. Oke, untuk settingannya sendiri itu di sini ya, kita bisa lihat ya. Untuk settingannya di grafik dia itu bisa sampai ekstrim HDR ya, SDR ekstrim, dan Ultra HD-nya tinggal di download. Untuk smoothnya bisa di ekstrim juga. Jadi ini lumayan kencang ya. Oke, jadi kita pakai settingan biasa ya, smooth ekstrim, karena itu yang sering banget dipakai ya. Untuk sekarang saya udah di arena, di dalam Erangel. Di sini sih pergerakannya smooth banget ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat nih, smooth banget pergerakannya. Dan untuk view-nya memang kelihatan rada melebar ya, karena rasio layarnya juga yang memanjang. Nah, seperti ini untuk pergerakan pesawat. Nanti kita lihat untuk warnanya di mana, apakah ada nge-lag atau enggak ya. Kita langsung aja gaskan. Bisa teman-teman lihat ya, ini Xperia One ini masih
smooth banget dipakai. Sekarang saya coba naik mobil ke Prison. Mana tuh ada musuh di sana, biar kita bisa lihat performanya dalam ya, di depan ada musuh. Langsung aja kita tabrak. Habis ini kalau emang mati langsung ke arcade aja, mode yang lain aja ya. Wow. Oh, ada musuh beneran guys. Seperti yang teman-teman lihat ya, di depan ada orang sana tuh. Semoga dapat senjata di sini. Tidak ada satupun senjata, sepertinya akan mati di sini. Ya. Ada orang? Aduh. Lupa gimana, saking lamanya nggak main PUBG, saya bingung ini gimana copy filenya, copy itunya. Cuma di sini teman-teman bisa lihat ya, masih sangat smooth banget untuk dipakai, which is di tempat seperti ini ya. Untuk gironya sendiri ini masih sangat mantap ya. Saya lupa gimana settingnya. Tapi kita lihat dari performanya teman-teman ya, masih sangat bisa diandalkan buat teman-teman yang suka main PUBG. Oke, sepertinya sekian dulu untuk PUBG karena kurang maksimal untuk settingannya. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Sekarang saya close untuk PUBG ini. Kesimpulannya untuk PUBG ini dan AoV itu masih sangat lancar dan masih sangat bisa diandalkan. Sekarang kita cek suhunya. Untuk game PUBG tadi anggaplah 10 menit ya, karena ya tinggal hitungan berapa menit lagi berapa detik lagi udah 10 menit. Untuk suhunya kita tes dulu. Dia naik ke 36 derajat ya. Untuk baterainya dari tadi terakhir itu 75, sekarang tinggal 71. Jadi 10 menit main PUBG itu berkurang 4% ya, dari 75 ke 71. Dan untuk suhunya naik ke 36, dari 35,5 naik ke 36. Sekarang game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Game ini yang banyak banget nyiksain handphone sekarang ya. Oke guys, sekarang udah masuk di game Genshin Impact dan masih loading untuk pertama kali. Untuk baterainya sekarang masih di 71% ya, masih stabil. Saya rasa ya, setelah penggunaan dua game tadi, emang terasa banget ya perbedaannya menggunakan seluler atau sinyal data dengan WiFi. Kalau menggunakan WiFi ini terasa lebih apa ya? Lebih awet dan lebih smooth gitu. Sekarang saya coba lihat dulu untuk settingannya. Di sini udah masuk ke Genshin Impact ya. Di sini untuk settingannya tuh ini settingan basicnya ya teman-teman ya. Untuk settingan basicnya itu adalah di sini ada grafiknya, di menengah atau semula dengan FPS-nya itu 30 dan resolusinya semua di menengah ya. Untuk kualitas grafiknya juga menengah. Jadi sekarang kita tes dulu sebentar di basicnya ya. Kita langsung di sini lawan musuh ya. Untuk lawan musuh masih oke. Gue suka pakai ini sih. Oke. Pakai ini aja. Untuk menit-menit awal ini masih terasa sangat oke ya. Cuma emang sih ini baru 2 menit itu terasa kalau di dekat kamera itu udah mulai terasa cukup panas. Oh, nyangkut. Ini nyangkut ya? Oh, nyangkut tadi. Hero-nya nyangkut. Oke. Sekarang saya akan coba naikkan ke highest ya.
di 30 fps dan 30 fps ke 60. Di sini kita lihat settingnya. Di sini untuk grafiknya saya coba naikkan di fps-nya yang 60. Oke, dan kita lihat performanya. Ya. Let's go. Oke. Ini saya merasa kok ini grafiknya lebih tampilnya lebih bagus ya dibandingkan beberapa HP yang pernah saya coba kemarin untuk settingan 60 fps-nya. Dan ini tuh terlihat lebih smooth gitu ya. Oke. Ini masak ini buat apa nih? Oke, main Genshin Impact di menit keempat ini juga masih sangat bagus ya. Tapi dengan catatan teman-teman harus menggunakan sinyal WiFi. Kalau menggunakan data seluler kayak yang kemarin di Xperia One Softbank itu, dia tuh boros banget baterainya dan cepet banget habis. Ya, kalau di sini tuh ya agak lebih baik lah. Dan ya walaupun sekali-kali di Genshin Impact ini mengalami frame drop, tapi nggak terlalu lah. Oke, kayaknya saya cukupkan dulu untuk Genshin Impact ini di 4 menit. Di 5 menit lah ya. Oke, kita lihat dulu untuk baterainya main Genshin Impact di 5 menit. Ini kayaknya lebih parah ini. Di sini naik cuma 36,3 derajat. Dan untuk baterainya di 71 ke 68. Jadi 5 menit main itu berkurang 3% untuk Genshin Impact. Jadi menurut saya ini masih dikatakan lumayan awet ya untuk baterainya yang cukup kecil di 3000-an aja. Oke, jadi kesimpulan saya rasa Xperia One ini masih sangat cocok ya untuk bermain game. Dengan catatan gunakan jaringan WiFi. Kalau misalnya teman-teman pakai sinyal data atau data seluler itu lebih boros banget sih dibanding kayak kemarin yang Xperia One Softbank itu. Kalau sekarang masih mending lah, masih sangat recommended lah untuk bermain game. Walaupun di Genshin Impact tadi tuh rada ada frame rate sedikit di 60 fps-nya, tapi itu nggak terlalu mengurangi kenikmatan bermain game. Oke, sekian dulu tes game Xperia One ini. Kalau misalnya ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai ketemu di video selanjutnya.